membelanjakan lebih dari 3.600 triliun rupiah. Dan angka itu dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang sesuai dengan prioritas Presiden. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Pengurangan di situ. Belanja KL banyak mengalami adjustment dari mulai perjalanan dinas, ATK, berbagai kegiatan seperti ini udah nggak boleh lagi Pak Sunarso. Jadi mungkin ini karena BRI adalah BUMN tidak terkena pemotongan anggaran, tapi memberikan dividen tadi. Tapi kementerian lembaga diminta oleh Bapak Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa lebih diefisienkan, namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Berikan anggaran dari sisi makan bergizi gratis 71 triliun yang saat ini sedang di dalam proses untuk pelaksanaan di minggu kedua atau ketiga. Kita mengetahui bahwa ini akan dilakukan secara bertahap, dari mulai jumlah dari sekolah yang ditargetkan maupun dari sisi sentra-sentra produksi. Kami berharap karena Bapak Presiden akan terus meningkatkan anggaran untuk makanan bergizi gratis, bisnis modelnya masih akan terus disempurnakan, tata kelolanya juga diperkuat. Namun ini adalah salah satu program pemerintah yang bisa langsung dimanfaatkan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia, dimanapun selama ada sekolah di situ. Karena sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut. 1 triliun naik ke 100 triliun, ditambah 100 triliun bukan naik ke 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat. Maka saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia. Kemarin di dalam rapat KSSK saya menjelaskan kepada OJK dan Bank Indonesia sebagai anggota KSSK ini dalam bentuk subsidi untuk pupuk, untuk bibit, alsintan hingga pembukaan lahan baru dengan modernisasi alat pertanian. Apabila ini dijalankan dengan terus kita jaga bersama, maka Indonesia tidak hanya menciptakan ketahanan dan swasembada pangan, namun juga akan menciptakan suatu pemerataan kesejahteraan. Ini 139 triliun yang mencakup berbagai program yang telah saya sampaikan tadi. Selain dua program ini, program di bidang pendidikan, yaitu program untuk berbagai perbaikan renovasi sekolah, termasuk Bapak Presiden meminta untuk fasilitas mandi MCK, yaitu untuk air bersih cuci tangan agar anak-anak dalam mereka menikmati makan siangnya tetap bisa terjaga kebersihan. Dan oleh karena itu anggaran untuk renovasi perbaikan sekolah akan terus ditingkatkan. Tahun ini kita mulai dengan mendekati 20 triliun rupiah. Presiden juga meminta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat kita. Ini juga untuk mendukung program kesehatan yang sifatnya prevention. Untuk Indonesia mencapai negara maju,
maka kita perlu tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu Presiden Prabowo telah mencanangkan pertumbuhan 8%. Itu membutuhkan sebuah kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang sangat-sangat penting. Berbagai kebijakan struktural seperti investasi di bidang sumber daya manusia, apakah dalam bidang pendidikan, kesehatan, termasuk gizi yang baik, dan juga di bidang institusi, birokrasi, simplifikasi aturan, dan juga dari sisi hilirisasi atau penciptaan nilai tambah yang lebih baik, lebih tinggi, lebih efisien, lebih kompetitif di Indonesia. Dalam konteks ini saya sangat menghargai upaya BRI untuk ikut mendukung transformasi ekonomi dan menciptakan pemberdayaan terutama kepada usaha kecil menengah sehingga pertumbuhan perekonomian tidak hanya tinggi namun inklusif dan berkualitas. Strategi fiskal untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan sustainable atau berkelanjutan terdiri dari berbagai pilar, yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui berbagai instrumen APBN, entah belanja, entah insentif dari sisi penerimaan dan pembiayaan serta dari sisi penanganan risiko. Yang kedua, penguatan kesejahteraan. Di sini tadi yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan amat sangat kami hargai karena ini akan bersatu atau bersinergi dengan upaya pemerintah. Pemerintah menggunakan APBN untuk mendukung perekonomian di desa, 70 triliun lebih dana desa untuk 75.000. Jadi kalau tadi briling tadi masih sekitar 4.300, saya harap tahun depan sudah bisa naik 3 kali lipat sehingga menjadi at least 1/3 atau 1/4 dari total desa di Indonesia. Kami juga terus memantau bahwa ini areanya Pak Muhaimin, jumlah desa yang makin mandiri, makin maju itu juga sudah mencapai lebih dari 20.000. Saya harap BRI bisa masuk di desa-desa itu untuk bisa tadi link kepada briling dan mengempower sehingga sinergi dana desa serta BRI bisa berjalan kuat pada level yang betul-betul di grassroots atau akar rumput. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.